ketemu lagi sama aku Anu Cahyani. Di video kali ini aku mau nerusin pembahasan aku tentang penggunaan krim berbahaya, krim pemutih wajah khususnya. Nah, di sini aku pengen kasih tahu gimana tips atau cara kita melepas krim-krim berbahaya itu. Terus pakai cara-cara alami kayak gimana aja, dan pengalaman aku kemarin saat itu breakout parah banget kayak gimana caranya. Jadi yang pertama, pas kemarin aku udah ngalamin bener-bener keluar semua kan, bener-bener seluruh muka, itu tuh aku mastiin untuk berhenti, kayak yaudahlah berhenti aja gitu. Nah cuman salahnya aku nggak bertahap berhentinya, jadi bener-bener langsung semuanya aku stop, dan kayak yaudah nggak step by step. Seharusnya kan biar nggak breakout keluar semua ketika kita berhenti, itu kan harusnya kayak step by step ya. Misalnya kita krim siang dulu nggak pakai, terus krim malam dulu nggak pakai, habis itu nggak pakai toner, kayak gitu-gitu kan. Nah tapi kalau kemarin aku langsung semuanya. Terus karena udah galau banget harus kayak gimana kan, akhirnya pakai apa aja tuh kayak yang alami ya, tapi misalnya kayak tomat, terus pakai es batu. Paling pertama es batu sih, karena kan aku searching juga kalau misal es batu tuh bisa banget kan buat ngeredain si peradangan ini, karena tuh udah masuknya tuh peradangan gitu kan. Nah terus aku kayak cuman kompres es batu aja setiap malam, abis itu udah kayak nggak pakai apa-apa lagi. Terus karena di rumah tuh adanya tomat, nggak ada timun, jadi aku pakai tomat, dan itu salah karena tomat itu tuh bukan bikin nge-netralisir si peradangan ini, karena kan peradangan tuh harusnya dilembabin kan. Jadinya tuh yang paling tepat seharusnya aloe vera atau lidah buaya, cuman karena nggak ada, akhirnya aku pakai yang ada aja gitu kan. Tapi lebih mempan banget es batu. Terus pas aku pakai es batu itu tuh setiap malam kan dikompres. Itu mendingan sih, mendingan, tapi nggak bikin kayak apa ya, hilang gitu, enggak, cuman hilang dari rasa perihnya aja. Jadi nggak bikin jerawat itu mereda sama sekali, enggak, tapi cuman ngilangin rasa perih yang aku rasain, karena itu bener-bener perih banget. Dan cuci muka aja pakai air biasa aja tuh perih kan, perih banget. Nah terus kalau dari cuci mukanya, kemarin aku masih sempet pakai sabun pepaya terus, dan itu perihnya bener-bener perih banget. Jadi pas cuci muka pakai sabun pepaya aja, padahal kan biasanya kalau sabun pepaya itu kan nggak bikin perih ya, apalagi kan dia bahannya kan alami pepaya. Nah itu tuh perih, jadi saking udah kulitnya tuh tipis banget dan merah banget. Nanti aku juga bakal tayangin video-video berikutnya, karena kemarin tuh sebagian video aja yang aku lihat, yang aku tayangin gitu ke kalian. Terus abis itu pas cuci muka itu perih pakai sabun, aku pikir ya udah kali ya, mungkin ini muka tuh butuh istirahat gitu kan. Aku juga cerita sama ibu aku kalau ini harus gimana gitu. Nah terus aku juga orangnya tuh apa ya, pengennya tuh cepet reda gitu si merahnya ini, sakitnya ini, karena tuh emang sakit kan, panas mukanya. Akhirnya aku cari tahu tentang bahan alami apa yang bisa dipakai gitu, karena aku tuh punya Vaseline kan di rumah. Waktu kaki aku itu jatuh, terus itu kan lukanya itu cepet banget disembuhin pakai Vaseline gitu kan. Itu tuh pakai Vaseline ini tuh cepet banget ngilangin bekas lukanya, terus juga ngeredain biar luka itu cepet kering. Nah aku pikir di wajah bisa nggak ya. Nah aku cari tahu tuh, ternyata katanya tuh bisa. Oke, aku pakai ini. Cuman aku pakai semalaman, pas paginya, karena Vaseline ini tuh kayak minyak gitu ya, jadi pas kita cuci muka itu nggak kena gitu, muka kita tuh nggak kena air. Nah dari situ aku mikir, oh dia itu nggak menutrisi kulit nih, dia cuman membuat permukaan kulit aja jadi lebih kering, tapi dia nggak menutrisi kulit sama sekali. Jadi dia memperbaiki permukaan kulit aja. Nah pas setelah cuci muka, ternyata malah nggak ada efek apa-apa, dia cuman bikin kulit kita tuh nggak kena apa-apa gitu loh, nggak kena bakteri atau gimana gitu ya, karena kan dia kayak bentuknya tuh kayak minyak. Aku pakai Vaseline ini kan menurut aku nggak cocok. Aku tuh langsung buru-buru beli aloe vera, dan aku pakai si Natrep kan, atau Republik, karena itu aku udah sebelumnya tuh juga udah pakai, dan kebetulan abis. Ya udah tuh aku harus nunggu dulu beli di online shop kan, jadi tuh harus nunggu dulu datang, itu kan lumayan lama. Nah di situ aku udah bingung banget kan. Pas datang nih si Natur Republik ini,
aku langsung pakein tuh, dan itu lumayan banget kayak menutrisi kulit, dan kulit aku tuh udah nggak merah, jadi lebih kayak hitam jatuhnya. Dan saking dia tuh sebelumnya tuh merah banget kali ya, pas udah kita kasih penetralan pakai pelembab gitu, itu malah jadi gosong, karena kan kalau setelah luka itu merah kan biasanya langsung hitam. Nah kayak gini, jadi tuh muka aku gosong banget. Nanti ada fotonya pas aku waktu gosongnya itu kayak gimana, kayak lumayan gelap gitu pigmen mukanya. Nah terus aku rutin aja lah, aku mikir ya udah tuh aku nggak pakai skincare apapun, nggak pakai apa-apa, cuman pakai ini aja. Terus aku masih kepikiran kayak dia cuman netralin peradangan aku, tapi nggak sama sekali ngilangin jerawat. Jadi aku bingung kan kayak harus gimana nih. Ya udah akhirnya ibu aku bilang kalau harus ke apotek nih, nanya gitu kan obat apa gitu yang cocok buat salep lah gitu, obat salep apa yang cocok buat ngilangin peradangan ini kan. Nah alhasil aku beli namanya Mometasone nih yang kayak gini tuh. Ini tuh aku nanya dulu kan dia bagus atau enggak sama kakaknya, aku tuh kenapa, terus salahnya tuh di mana gitu. Nah ternyata tuh dia bilang dia tuh udah tahu sebelum aku ngomong gitu, pasti tonernya tuh pengelupasan kulit ya kayak gitu kan. Nah dari situ aku bilang iya kak, iya soalnya itu lumayan berbahaya juga. Nah dari situ aja kan pihak apotek gitu kan pasti ngerti lah tentang itu. Nah itu dia bilang kayak gitu. Nah yaudah tuh aku bilang iya kak kemarin salah pakai kayak gini. Terus sampai peradangan kayak gini, dan itu tuh muka aku mulai kelupas dan kering banget, lengket, bener-bener ngomong aja tuh sakit. Dan parahnya kemarin tuh sampai di bibir, sampai di samping bibir itu aku kayak boesan gitu kan, kayak penyakit yang apa sih, pikirannya tuh luka terus. Nah itu aku sampai kayak gitu, sampai makan mangap gitu aja tuh sakit banget. Akhirnya aku beli ini, dan awalnya aku takut sih karena kan takutnya malah tambah parah apa nggak cocok atau gimana. Ya udah aku coba, dan dia bilang kalau misalnya pakai ini setelah radang muka ini hilang, kamu gak usah pakai lagi gitu kan, soalnya kan ini lumayan gitu ya kan, obat jatuhnya kan, bukan skincare. Nah aku pakai, dan ajaibnya itu cepet banget. Aku bilang kan kayak mungkin emang obat radang kali ya ini jatuhnya, terus salep gitu kan, terus disuruh pakainya tuh tipis-tipis aja gitu di permukaan muka kita kayak gitu. Nah terus aku pakai dia sama si Natura Republic aja kayak gitu. Jadi aku cuma pakai dia sama pelembab doang yang ngelembapin gitu. Natura Republic kan dia kayak aloe vera gitu kan. Udah tuh aku cuma pakai dia selama kurang lebih 3 hari tuh udah kelihatan banget hasilnya. Jadi jerawatnya tuh udah nggak muncul lagi, cuman muncul yang paling dia yang jerawat gede terus muncul biar matang gitu kan, buat cepet matang kayak gitu, biar cepet kempes. Abis itu setelah aku pakai 3 hari terus lanjut sampai seminggu, itu bener-bener langsung lumayan banget hilang sih nih tuh. Tapi ini masih kelihatan ya bekasnya, susah banget ngilangin bekasnya. Tapi menurut aku ini ngebalikin muka aku yang kayak gini tuh aku udah bersyukur gitu kan, udah bisa. Terus aku berpikir kayak yaudah nih kan mukanya udah kembali normal, kan kakaknya bilang jangan pakai lagi kan kalau udah kembali normal. Nah ya udah tuh aku nurut, jadi aku udah nggak pakai dia lagi. Terus aku mulai cuci muka pakai sabun lagi kayak gitu. Nah terus saran aku sih ya nih, ini saran beda peradangan sama jerawat. Jadi kalau misal kalian cuman kayak jerawatan 1-2 terus kalian pengen beli ini biar mulus, jangan, menurut aku jangan. Karena ini tadi tuh sarannya obat ini untuk peradangan gitu, radang pada muka kayak gitu kan. Jadi lebih cocok sih kalau ketika kita kayak merah terus karena obat gitu kan, karena bahan kimia, krim atau apalah, itu cocok kalau pakai si salep yang tadi. Tapi kalau misalnya kalian kayak cuman jerawatan tiba-tiba muncul 1, 2, 3 gara-gara misalnya datang bulan atau karena apa gitu, karena kotor mukanya, terus kalian pengen biar bersih, biar kinclong, pakai ini, menurut aku no, itu nggak tepat gitu ya. Jadi di sini aku cuman kasih tahu kalau obat peradangan ketika kalian ngalamin hal yang sama kayak aku,
kalau bisa kalian konsul juga dulu, tanya yang cocok tuh yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian menawarkan, Kak ada yang kayak gini nggak, nah terus ini bagus nggak, cocok nggak buat kalian, nah kalau misalnya dia bilang iya, baru nggak apa-apa kalian pakai kayak gitu. Karena jujur ngelepas krim tercepat juga kan dia paling parah nih, krim yang terakhir ini yang waktu itu aku bikin di video sebelumnya, Inisialnya Z, itu paling parah gitu kan. Cuman cara melepasnya itu lebih cepat karena mungkin dia udah keluar semua gitu ya, jadi udah timbul semua lah jerawatnya, terus kayak kotoran-kotoran di muka tuh udah timbul semua, akhirnya lebih cepat buat ngebersihinnya atau apa ya, biar kayak dia tuh lebih kembali ke bentuk semulanya gitu. Terus yang aku paling kesel kemarin tuh pas kering itu kan udah kayak lengket, muka aku tuh kaku banget, nggak bisa kayak gerak gitu kan, ngomong aja tuh ketarik-tarik gitu kayak lagi pakai masker kayak gitu. Nah terus gara-gara obat itu mungkin dia ngeringin juga kali ya biar cepet lukanya tuh sembuh. Nah itu tuh bener-bener ngelupas, udah kayak orang apa sih, aku kayak ganti kulit gitu deh, bener-bener ngelupasnya tuh di situ, bukan gara-gara toner, malah justru tonernya itu nggak ngelupasin muka aku, nggak, malah dia nimbulin kayak gitu kan. Nah terus pas pengelupasan itu pas kemarin aku pakai si obatnya tadi kayak gitu. Nah jadi pertanyaannya yang paling ampuh sih menurut aku itu tadi, aku cuman ngeluarin dia, aku cuman pakai dia sama dia nih kayak gini. Itu sih aku buat netralin si peradangan itu tadi. Tapi setelah aku radangnya tuh udah berhenti, aku balik lagi ke skincare aku yang awal, Wardah. Nanti aku bakal bikin juga part skincare aku yang aku pakai biasanya, dan itu apa aja. Dan aku pakai udah cukup lumayan lah ya, lumayan lama, adalah setahun 2 tahun pakai itu. Nah itu gimana ya, bikin muka kita putih tapi nggak kayak putih banget gitu, enggak, cuman lebih sehat. Nah di situ sih aku lebih suka merek-merek yang kayak gitu. Dan dia tuh obat krim siang malamnya, bukan obat ya, krim siang malamnya itu nggak separah lengketnya kayak si krim-krim pemutih wajah yang instan, garis bawahi ya instannya. Karena itu dibilang instan karena muka kalian bakal bisa pigmennya tuh dari 1 ke 7 gitu, tak 1 ke 10 langsung berubah gitu warnanya kan. Makanya dari situ temen aku tuh orangnya tuh biasa aja, nggak terlalu putih, pas pakai itu langsung berubah putih gitu kan. Nah, makanya kayak bahaya nggak sih kayak gitu, apalagi kan kalau misalnya sampai ngelupas gitu kan kulitnya, kalau emang itu beneran ngangkat sel kulit mati, terus ketika kita pakai terus menerus, masa ngangkat terus kan kulitnya gitu, permukaannya. Nah dari situ aku berpikir kayak nggak harus kayak gitu kok gitu. Nah aku cari tahu juga sama tips-tips skincare lainnya, terus tentang perawatan muka, dan banyak beauty vlogger juga yang ngerekomendasiin ya harusnya kita lebih bijak buat ngerawat diri kita kayak gitu. Nah itu tuh sih tadi tips yang aku bisa kasih dan sharing ke kalian. Kalau misalnya nanya untuk part berikutnya, aku bakal bikin skincare yang rutin aku pakai, no endorse. Dan ini juga tadi no endorse sama sekali. Jadi tonton terus video aku selanjutnya. Terus kalau yang kalian suka sama video ini, jangan lupa like videonya dan support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, jadi segitu dulu video yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian. See you on my next video.